Bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya Rosi. Setiap institusi mempunyai program. Program itu tentu saja lahir dari dasar atau pertimbangan tertentu. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang dengan Romo Martin Chen, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, tentang program pastoral Keuskupan Ruteng tahun 2021. Selamat berjumpa Romo Chen. Selamat pagi Rosi. Ya, apa kabar hari ini Romo? Sangat baik. Salam sehat juga untuk kita semua. Romo, tahun ini keuskupan kita memfokuskan pelayanan pastoral pada layanan pastoral kasih. Sebagai Direktur Puspas yang bersama tim merancang program ini di keuskupan ini, mungkin bisa dijelaskan apa itu tata layanan pastoral kasih? Tata layanan pastoral kasih Rosi berarti segala upaya untuk mengelola, menata kehidupan pastoral atau kehidupan gereja yang diresapi oleh kasih Allah. Berkaitan dengan ini tentu hal yang pertama itu menyangkut soal manajemen pastoral atau tata layanan pastoral. Bagaimana pastoral itu direncanakan dengan tujuan yang jelas, bagaimana pastoral itu diorganisasikan, diorganisir dengan baik, bagaimana misalnya sumber daya manusia, tapi juga sumber daya finansial, sarana prasarana itu dikelola dengan efisien efektif. Kemudian bagaimana semua itu diarahkan dalam kepemimpinan yang mantap, dan sekaligus di sana juga terjadi pengendalian, ada monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pastoral yang ada. Jadi tata layanan itu menyangkut yang pertama manajemen pastoral. Tapi tentu juga manajemen seperti ini membutuhkan struktur. Karena itu juga tahun ini kita juga mencoba mengelola struktur yang tepat, yang efektif untuk mendukung manajemen pastoral tadi. Selain struktur tentu juga nanti berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan pola pastoral, berkaitan dengan metode pastoral dan seterusnya ya. Oke Romo, jadi kurang lebih ya tata layanan pastoral kasih itu berbicara tentang manajemen, kemudian struktur, kebijakan, pola dan lain-lain tadi. Nah Romo, apa yang menjadi latar belakang pilihan tema ini Romo? Baik, latar belakangnya ini sebetulnya pertama internal gereja, baik secara gereja universal maupun gereja lokal. Kita tahu Paus Benediktus dalam ensiklik Deus Caritas Est mengatakan bahwa kasih itu yang telah menjadi daging tinggal di antara kita, yang terwujud dalam hidup gereja, itu harus dikelola dengan efisien dan efektif sehingga menghasilkan buah yang berlimpah seperti Bapak Uskup Sipri dalam arahan pastoralnya telah jelaskan. Lalu yang kedua, kita juga tahu Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, dia juga menekankan tentang pentingnya tata layanan pastoral yang bagus, yang tepat, yang sungguh menjawabi kebutuhan-kebutuhan umat zaman ini. Dan secara lokal kita di Gereja Keuskupan Ruteng, paling tidak sejak sinode kita, sinode 3, kembali kita menyadari bahwa memang pastoral ini tidak bisa dijalankan hanya rutin saja atau hanya berpusat pada liturgi sentris. Tapi pastoral ini pertama-tama harus mulai dari mendengar, meresapi denyut kehidupan umat. Apa sebetulnya yang umat butuhkan? Dan apa kira-kira karya Allah yang diinginkan oleh Allah bagi kita gereja untuk kita wujudkan dalam kehidupan umat tersebut. Jadi ini kurang lebih konteks atau latar belakang internal gereja yang mendorong kita memilih tema ini. Lalu yang kedua tentu konteks masyarakat secara umum atau juga gerakan-gerakan yang terjadi dalam pemerintahan maupun juga lembaga swadaya masyarakat, di mana orang menemukan bahwa memang tata kelola, tata layanan itu penting ya. Jadi visi, ide, gagasan atau program itu hanya bisa berjalan kalau dikelola dengan tepat dan efektif.
Itu kurang lebih latar belakang kita, sehingga kita tahun ini juga menginginkan supaya tata layanan ini, tata kelola ini yang menjadi pusat perhatian kita, sehingga segala dimensi pewartaan kita, pengudusan kita, diakonia kita nanti dapat berjalan efisien dan efektif. Oke Romo, nah berangkat dari latar belakang tadi, bagaimana kaitan tema ini dengan implementasi Sinode 3 yang sekarang ini berjalan pada tahun ke-6? Manakah titik simpulnya? Oke, baik Rosi. Yang pertama tentu tata layanan ini sangat berkaitan dengan tahun lalu yang kita rayakan, yaitu tahun penggembalaan. Penggembalaan ini tidak menyangkut bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memimpin saja, tapi juga bagaimana kita merancang dan mengelola program pastoral secara efektif. Dan karena itu dalam tahun ini kita mau lebih jauh, ya, mendalami bahwa penggembalaan itu tidak hanya bersifat spiritual, ya, tapi juga bersifat jasmani, konkret, menyangkut aspek sosial, struktur yang harus juga kita kembangkan supaya nanti penggembalaan itu berjalan dengan efektif, Rosi. Lalu yang berikut, sejak dalam refleksi Sinode 3 kita tahun 2013 sampai 2015, kita juga menemukan bahwa memang hal yang rupanya selama ini masih menjadi defisit atau kekurangan dalam pastoral kita adalah tata kelola, ya, tata layanan. Jadi kelihatannya kita selama ini berjalan saja, ya. Paroki itu berarti misa hari Minggu, lalu katekese, lalu baptis, berkat nikah, kubur orang mati, selesai. Tapi kita misalnya tidak mencoba merefleksikan lebih jauh, ya. Misalnya berkaitan dengan perencanaan pastoral. Kalau saya misa hari Minggu, setiap hari Minggu, itu sebetulnya targetnya apa? Perubahan apa dalam diri umat yang mau kita capai, ya, dengan merayakan Ekaristi hari Minggu itu? Jadi bukan hanya merayakan misa sebagai kewajiban, sebagai hal yang rutin, tapi ada perubahan nyata dari misa itu. Karena itu nanti tentu perlu dipersiapkan khotbahnya seperti apa, lagu-lagunya seperti apa, juga ritusnya kita kelola seperti apa, sehingga tujuan yang kita mau capai itu tercapai. Atau juga misalnya sekarang dalam masa COVID, ketika gereja ditutup, pelayanan sakramen terbatas, lalu tentu di sana kita ditantang, ya, untuk merenung dan merefleksikan pola, metode, program pastoral seperti apa yang tepat dalam situasi seperti ini. Nah Romo, kita tadi berbicara tentang titik simpul nih Romo. Sekarang target apa saja yang mau dicapai dari tahun tata layanan pastoral kasih ini? Baik Rosi, tadi saya belum menjelaskan kira-kira titik simpul apa yang merangkaikan tema tahun ini dengan yang lain. Nah, titik simpulnya Rosi, menurut saya yang pertama apa yang menjadi visi dasar sinode, yaitu persekutuan umat Allah yang semakin beriman utuh, dinamis dan transformatif. Utuhnya di mana itu tadi? Bahwa pastoral kita itu juga meliputi aspek manajerial, meliputi aspek tata kelola, meliputi aspek struktural. Lalu yang kedua, dinamis. Pastoral kita seperti yang Paus Fransiskus sampaikan, ya, kita jangan tenggelam dalam yang rutin, yang mapan, yang membuat kita nyaman, lalu kita kemudian tidak peka membaca bisikan Allah atau tanda-tanda zaman dalam situasi ini. Jadi Bapak Uskup Sipri rumuskan perlu pastoral out of the box, ya, yang dinamis, yang keluar dari liturgi sentris, tapi betul yang nanti pastoral yang kemudian betul merangkum, meresapi seluruh aspek kehidupan manusia. Dan yang terakhir transformatif. Nah, tentu yang menjadi hal mendasar adalah sejauh mana seluruh kehidupan gereja kita ini betul dapat mentransformasi, membaharui baik kehidupan pribadi setiap umat, tapi juga gereja sebagai paguyuban dan institusi, maupun juga nanti mentransformasi masyarakat dan dunia supaya semakin lebih bermartabat, adil dan sejahtera. Nah, kurang lebih ini yang menjadi titik simpul yang merangkai dan memberikan warna
dari seluruh program kita setiap tahun di Keuskupan ini dalam implementasi sinode. Dan yang tidak kalah pentingnya, sebetulnya apa yang sekarang menjadi gerakan kita di Keuskupan bersama Bapak Uskup untuk mewujudkan apa yang menjadi moto dari beliau, Omnia in Caritate, bahwa seluruh pastoral kita pada dasarnya adalah untuk membuat kasih Allah itu semakin menjadi nyata dalam hidup sehari-hari. Oke Romo, jadi itu adalah titik simpulnya. Kemudian Romo, target yang ingin dicapai dari program tata layanan pastoral kasih ini. Baik Rosi, tentang target atau perubahan yang mau kita capai, atau dalam bahasa sekarang orang sebut dengan outcome. Yang pertama, kita ingin perubahan begini, supaya tata layanan kita atau tata kelola atau manajemen pastoral kita yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian itu berjalan semakin lancar, semakin mantap, semakin terfokus dan terukur, ya. Ini sebetulnya tidak baru karena kita sudah mulai beberapa tahun terakhir, ya. Misalnya sekarang paroki-paroki itu sejak awal tahun sudah buat perencanaan. Lalu nanti kemudian setelah Paskah mereka buat monitoring pertama. Bulan Agustus monitoring kedua, dan pada akhir tahun mereka mengadakan evaluasi. Jadi ini sebetulnya sudah mulai berjalan, dan tahun ini kita usahakan apa yang sudah berjalan ini semakin mantap, ya. Jadi itu perubahan yang pertama berkaitan tata kelola. Lalu yang kedua, Rosi, berkaitan tadi yang saya sampaikan struktur. Kita ingin supaya struktur yang ada di paroki-paroki terutama maupun juga KBG nanti akan mendukung program pastoral, terutama struktur DPP, Dewan Pastoral Paroki, struktur Dewan Keuangan Paroki, maupun struktur KBG. Kita harapkan struktur-struktur ini nanti akan bisa semakin bergerak, semakin bekerja, sehingga apa yang menjadi tujuan pastoral itu dapat tercapai. Lalu yang ketiga, selain struktur, tentu pola, ya, atau sistem, ya. Nah, kita sudah sejak awal sinode menegaskan tentang pentingnya pola pastoral yang kontekstual dan integral, yang bertolak dari kebutuhan umat, dan integral berarti yang merangkum pelbagai aspek dalam seluruh hidup manusia. Bukan hanya yang rohani, gereja tidak hanya berdoa, tapi juga jasmani. Gereja juga misalnya berkewajiban dan bertugas supaya hidup manusia semakin sejahtera dan damai. Jadi pola integral ini yang mau dikembangkan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, Rosi, kita ingin ada perubahan berkaitan dengan data, ya. Karena itu tahun ini juga penting sekali untuk membuat supaya pastoral data kita semakin berkembang mantap, ya. Harus jelas data paroki. Jumlah umat saya berapa? Yang lansia berapa? Yang rentan itu apa-apa saja? Kelompok-kelompok mana saja? Nah, pelbagai data ini yang nanti akan membantu kita untuk merumuskan program pastoral yang betul sesuai dan mengena dengan situasi hidup umat. Oke Romo, tadi berdasarkan target-target yang sudah Romo sebutkan, program-program apa nih yang dirancang untuk mencapai target tersebut? Ya. Baik Rosi, jadi itu perubahan yang kita ingin capai. Tentu pertanyaan penting, apa yang kita buat? Program apa yang kita lakukan supaya perubahan tadi terwujud? Nah, terkait dengan manajemen pastoral, program yang kita akan buat tahun ini sebetulnya melanjutkan apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya, bahwa seluruh mekanisme pastoral kita itu harus dimulai dari perencanaan yang matang. Dan perencanaan yang matang ini harus nanti diimplementasikan, diorganisasikan dengan tepat, dan dilanjutkan nanti dengan monitoring dan evaluasi yang juga tidak kalah pentingnya. Jadi program manajerial pastoral yang dalam lingkaran ini yang kita akan lanjutkan, baik di tingkat keuskupan, komisi-komisi, maupun juga di tingkat paroki maupun bahkan juga KBG. Maka misalnya sekarang kita juga minta supaya bukan hanya paroki tapi KBG juga itu perlu punya yang namanya program tahunan, ya. Lalu selain itu, program yang kita buat adalah berkaitan dengan struktur. Nah, struktur ini Rosi mulai dari struktur teritorial.
Kita misalnya sekarang ini masih mengalami beberapa kesulitan di berbagai macam paroki, di mana misalnya ada umat yang sebetulnya wilayah mereka itu lebih dekat dengan pusat paroki A dibanding dengan B, sementara mereka masuk paroki B. Ya, jadi bagaimana wilayah paroki ini kembali nanti dilihat, sehingga kita bilang, oh ya mungkin stasi ini atau KBG ini dia lebih tepat masuk di paroki ini supaya pelayanannya berjalan lebih efektif. Ya. Saya ambil contoh juga misalnya di paroki Verang itu ada satu stasi mereka Golomori yang kalau musim hujan mereka tidak bisa capai dengan jalan darat. Mereka harus sampai ke ujung barat ke Labuan Bajo, lalu dari situ pakai dengan motor perahu untuk sampai ke stasi ini. Sementara sebetulnya stasi ini lebih gampang diurus, dikelola oleh paroki yang lebih dekat, yaitu paroki Sokrutung misalnya. Ya. Jadi struktur teritorial ini yang mau kita baharui. Tentu yang paling penting juga tadi yang saya sudah sampaikan, struktur dewan paroki dan dewan keuangan maupun KBG. Nah karena itu pada tahun ini kita juga sudah mempunyai statuta DPP dan DKP yang baru. Dan ini yang mau kita nanti implementasikan dalam tahun ini. Juga berkaitan dengan pastoral data tadi ya. Tahun ini misalnya kita punya program nanti supaya paroki-paroki itu melanjutkan sensus pendataan umat. Sehingga paling tidak tahun ini kita punya data umat yang komplit di keuskupan kita. Jadi itu beberapa contoh program yang mau kita buat dalam tahun ini. Jadi Romo memang fokusnya selain melanjutkan program-program sebelumnya, kita juga memang harus menata ya, benar-benar tata kembali mulai dari struktur dan lain-lain tadi ya Romo. Nah, berkaitan dengan ini Romo, apakah SDM kita di paroki di dalam Keuskupan Roteng ini sudah siap untuk program-program tersebut? Oke, saya bisa katakan Rosi tentu siap. Kita tentu tidak mengimpikan bahwa siap 100%. Tapi yang paling pertama saya merasa dan menemukan bahwa ada semangat ya yang luar biasa dalam diri umat maupun juga pelayan pastoral untuk mengembangkan kehidupan gereja yang semakin relevan dan signifikan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua Rosi, tentu supaya SDM kita itu siap perlu yang namanya pemberdayaan, pelatihan. Karena itu juga tahun ini kita juga banyak akan melakukan berbagai kegiatan pelatihan dewan, pelatihan bendahara paroki, pelatihan sekretaris paroki, pelatihan tenaga-tenaga pastoral sehingga mereka bisa nanti melayani dengan lebih baik. Oke Romo, ini pertanyaan yang terakhir. Kita semua tahu ya Romo, sejak tahun lalu sampai sekarang kita masih dihantui pandemi COVID-19. Hal ini tentu sangat berpengaruh juga terhadap pastoral kita. Romo, bagaimana strategi menghadapi hal ini? Ya, nah COVID ini memang kalau kita perhatikan dia bukan hanya menyerang kesehatan manusia tapi juga menyerang pastoral gereja ya. Terutama dengan social distance, dengan pembatasan sosial di mana pastoral yang selama ini kita selalu jalani dengan sistem tatap muka itu praktis dibatasi ya. Jadi persis sebetulnya kalau kita misa, kalau kita katekese itu kan kita bertemu, kita bersama-sama, kita bertatap muka. Dan persis ini yang sekarang tidak mungkin dalam situasi COVID. Ya, nah tentu kita harus punya strategi ya. Strategi yang pertama yang kita juga sudah buat di keuskupan kita yang berkaitan dengan metode. Maka kita coba mencari metode yang mungkin ketika metode tatap muka ini sulit. Dan itulah yang sekarang dimungkinkan juga oleh teknologi informasi dengan metode daring ya. Maka misalnya kita dari komisi-komisi Komsos, dari komisi kateketik, komisi keluarga atau juga liturgi sekarang mencoba mendayagunakan media-media sosial atau sarana-sarana elektronik, sarana-sarana internet untuk kepentingan pewartaan maupun liturgi ya. Maka yang kita juga buat sekarang ini ya, bincang-bincang pastoral yang ditayangkan dalam YouTube itu adalah salah satu metode kita ya supaya pastoral itu tetap berjalan meskipun tatap mukanya tidak bisa kita buat.
Lalu yang kedua, Rosi, yang tidak kalah pentingnya selain metode, tentu kita harus merefleksikan lebih jauh untuk melihat fokus kita, ya. Bahkan saya berpikir kita perlu mungkin memperbaharui kembali apa yang menjadi pastoral kita. Kita lihat sekarang dengan situasi COVID ini, kita kembali menyadari pentingnya yang namanya gereja rumah tangga, ya. Jadi pastoral sebetulnya jangan hanya terpusat di paroki, tapi pastoral itu harus berjalan pertama-tama dalam keluarga, ya. Karena itu situasi COVID ini kiranya mendorong kita kembali untuk mulai menghidupkan pastoral di tengah keluarga. Mulai dengan yang sederhana, Rosi, kembali menghidupkan doa bersama dalam keluarga. Kembali mulai sharing bersama tentang kehidupan iman dalam keluarga, katekese dalam keluarga. Mulai kembali membaca bersama kitab suci dalam keluarga. Mulai kembali bekerja bersolider, mewujudkan diakonia dalam keluarga, ya. Kembali mulai melayani dengan lebih tulus di tengah-tengah keluarga. Jadi kita tahu kalau keluarga disebut gereja mini tapi juga sel masyarakat, maka saya pikir justru dalam situasi COVID ini hal yang dasar, ya, ini rupanya kembali harus menjadi fokus dan prioritas kita. Intinya pastoral kita jangan hanya kita pusatkan di paroki, tapi juga harus terjadi di tengah keluarga. Dan yang ketiga, menurut saya, Rosi, COVID ini harus menyadarkan kita untuk menemukan kembali bahwa iman itu yang tentu harus dijalankan dalam semangat bersama. Iman itu dijalankan dalam hidup gereja, paroki. Tapi iman juga itu punya ciri personal, pribadi. Iman itu adalah ungkapan, ya, kita untuk bersyukur atas kasih Allah yang kita alami dalam hidup pribadi kita, ya. Jadi dalam masa COVID ini mungkin dimensi personal iman yang harus kita kembali hidupkan, galakan. Bahwa kita tidak hanya cukup berdoa pada hari Minggu di paroki, di gereja, tapi juga dalam hidup pribadi kita. Kita tidak hanya cukup berkatekese bersama di KBG, tapi juga berkatekese berarti merenungkan sabda Allah dan mengkomunikasikannya juga dalam hidup pribadi kita, ya. Begitu juga pelayanan. Pelayanan mungkin selama ini kita buat di paroki, tapi kita lupa bahwa melayani itu berarti juga mulai melihat bagaimana kita mengelola diri kita, ya. Melayani diri supaya diri itu seperti kata Santo Paulus bisa menjadi bait Roh Kudus, ya. Jadi saya pikir ini beberapa unsur yang kiranya dalam masa COVID orang bilang blessing in disguise, sesuatu yang dalam situasi bencana toh kita lihat menjadi tanda rahmat Allah, ya. Oke, Romo, jadi memang strategi-strategi selain melalui teknologi juga ternyata COVID ini punya dampak positif untuk kembali membangkitkan pastoral keluarga tadi, ya, Romo. Dan ini memang benar, ada banyak sekali yang bercerita bahwa selama pandemi anak-anak yang biasanya mungkin sering keluar, keluyuran, jadinya tetap berada di rumah lalu mulai berdoa bersama di dalam rumah. Ya, saya juga dengar misalnya bahkan ada rumah yang juga sekarang membuat altar, ya, di dalam keluarga, ya, yang mulai kembali menghidupkan doa bersama, membaca kitab suci bersama. Saya pikir, Rosi, inilah hal-hal yang mungkin indah yang kita bisa juga kembangkan dalam situasi sulit seperti ini. Oke, Romo. Demikianlah bincang-bincang pastoral kita kali ini. Terima kasih kepada Romo Chen yang telah berbagi informasi tentang tahun Tata Layanan Pastoral Kasih 2021 di Keuskupan Ruteng ini. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi berikutnya.